Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Teknik Informatika semester 1. Di tugas kali ini saya akan memaparkan tugas ujian tengah semester Pendidikan Agama Islam Universitas Pancasakti Bekasi. Dosen pengampunya yaitu Dr. Son Haji SAG MM. Oke, baiklah, saya akan bacakan langsung pada soal pilihan ganda 50 soal. Yang pertama, agama merupakan sarana yang menjamin kelapangan dada dalam individu dan menumbuhkan ketenangan hati bagi A. pemeluknya, B. penjahat, C. penciptanya, D. penculik, E. pembisnis. Jawabannya adalah A. pemeluknya. Yang kedua, agama akan memelihara manusia dari penyimpangan, kesalahan, dan menjauhkannya dari tingkah laku yang negatif. Bahkan agama akan membuat hati manusia menjadi jernih, halus, dan suci. Di samping itu, agama juga merupakan A. ide bisnis yang bagus, B. agama yang tidak berguna, C. penolong bagi penjahat, D. benteng pertahanan bagi generasi muda muslim dalam menghadapi berbagai aliran sesat, E. penghibur bagi umat manusia. Yang benar adalah D. benteng pertahanan bagi generasi muda muslim dalam menghadapi berbagai aliran sesat. Yang ketiga, Islam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berasal dari tanah, kemudian menjadi nutfah, alaqah, dan mudghah, sehingga akhirnya menjadi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna dan memiliki berbagai kemampuan. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala bertujuan untuk A. makan, B. beribadah kepada berhala, C. mengurus anak, D. beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, E. melanggar larangan. Yang benar adalah D. beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan manusia ahsanut taqwim, yang artinya A. sebaik-baik ciptaan, B. ciptaan yang suci, C. ciptaan utama, D. manusia berakal, E. ciptaan yang sempurna. Jawabannya adalah A. sebaik-baik ciptaan. 5. Surat yang menjelaskan penciptaan manusia terkandung dalam surat A. Quran Surah At-Taubah ayat 109 sampai 111, B. Quran Surah Ad-Duha ayat 5 sampai 11, C. Quran Surah An-Nas ayat 1 sampai 4, D. Quran Surah As-Sajdah ayat 3 sampai 6, E. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16. Jawabannya adalah E. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16. Yang keenam, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 133. Isi suratnya saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Kesimpulan arti dari ayat di atas adalah A. Manusia diperintahkan untuk makan yang banyak supaya lebih giat beribadah. B. Allah memerintahkan jadikanlah manusia untuk sabar dan sholat sebagai penolongmu. C. Allah memerintahkan untuk kita berbohong terhadap sesama manusia. D. Manusia adalah makhluk yang mulia. E. Larangan untuk mendekati zina. Jawabannya adalah E. Allah memerintahkan jadikanlah manusia untuk sabar dan sholat sebagai penolongmu. Bis-sabri was-shalah, sabar dan sholat. 7. Allah menciptakan manusia dengan memberikan 3 potensi yang terkandung di dalam surat A. Quran surat 24 ayat 17, B. Quran surat Al-Baqarah dan selanjutnya nomor 7, Allah menciptakan manusia dengan memberikan 3 potensi yang terkandung di dalam surat A. Quran surat 24 ayat 17,
B. Quran Surat 2 ayat 110. C. Quran Surat 32 ayat 11. D. Quran Surat 56 ayat 25. Dan E. Quran Surat 16 ayat 78. Yang benar adalah Quran Surat 16 ayat 78, yaitu Quran Surah An-Nahl. Yang kedelapan, dalam surat An-Nahl, Quran Surat 16 ayat 78, Allah menciptakan manusia dengan memberikan 3 potensi, yaitu A. Pendengaran, penglihatan, dan hati. B. Otak, hati, dan penglihatan. C. Hati, otak, dan perut. D. Penglihatan, otak, dan pendengaran. E. Semua benar. Jawabannya adalah A. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Yang kesembilan, manusia dipandang sebagai makhluk yang suci dan mulia, bukan sebagai makhluk yang kotor dan penuh dengan dosa. Sebagaimana pandangan mereka bahwa Nabi Adam dan Hawa yang diturunkan dari surga karena melanggar larangan Allah merupakan asal mula hakikat manusia sebagai pembawa dosa bawaan atau keturunan. Pernyataan di atas merupakan konsep manusia menurut A. Kitab Injil, B. Manusia lainnya, C. Nabi, D. Al-Quran, E. Hadis. Jawabannya adalah D. Al-Quran. Yang 10, agama memberikan penjelasan bahwa manusia adalah makhluk yang memilih titik-titik A. Potensi untuk berakhlak baik, takwa, atau buruk, fuzur. B. Kekayaan luar biasa. C. Kekuatan abadi. D. Badan yang bagus. E. Semua benar. Jawabannya adalah A. Potensi untuk berakhlak baik, takwa, dan buruk, fuzur. Yang ke-11, keunikan pertama, manusia adalah makhluk Allah yang dimuliakan, mukarram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan." Terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 70, B. Quran Surah Al-Baqarah ayat 112, C. Quran Surah Al-Buruj ayat 17, D. Quran Surah An-Nur ayat 63, dan E. Quran Surat As-Sajdah ayat 9. Jawabannya adalah Quran Surat Al-Isra ayat 70. Yang ke-12, salah satu hal yang mengindikasikan dimuliakannya manusia adalah peniupan ruh pada diri manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruhnya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur." Terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 70, B. Quran Surah Al-Baqarah ayat 112, C. Quran Surah Al-Buruj ayat 17, D. Quran Surah As-Sajdah ayat 9, Quran Surah An-Nur ayat 63. Jawabannya adalah D. Quran Surah As-Sajdah ayat 9. Yang ke-13, dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana ruh ditiupkan pada setiap janin manusia. Sesungguhnya tiap-tiap kalian dikumpulkan ciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah, lalu menjadi segumpal darah selama itu pula, lalu menjadi segumpal daging selama itu pula. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya dan mencatat 4 hal yang telah ditentukan, yaitu A. Rezeki, ajal, dan kaya, B. Rezeki, ajal, dan good looking, C. Rezeki, ajal, amal, dan bahagia atau sengsaranya, D. Rezeki saja, E. Rezeki, ajal, amal, bahagia atau sengsaranya, dan kaya. Jawabannya adalah C. Rezeki, ajal, amal, dan bahagia atau sengsara. Yang ke-14, kehidupan pertama yang dilalui oleh setiap manusia adalah A. Alam ruh, B. Alam barzah, C. Alam akhirat, D. Alam jin, E. Alam dunia. Jawabannya adalah A. Alam ruh. Yang ke-15, ruh ditiupkan pada jasad manusia pada hari ke
A. 120, B. 121, C. 122, D. 123, dan E. 124. Jawabannya adalah A. 120. Yang ke-16, indikasi lain dimuliakannya manusia adalah diberikannya manusia oleh Allah berbagai potensi seperti akal pikiran, kelebihan berbahasa, dan keindahan fisik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Terdapat dalam Quran surat A. Quran surah Al-Isra ayat 70, B. Quran surah Az-Zariyat ayat 56, C. Quran surah As-Sajdah ayat 9, D. Quran surah Al-Buruj ayat 17, dan E. Quran surah At-Tin ayat 4. Jawabannya adalah E. Quran surah At-Tin ayat 14. Yang ke-17, amanah manusia pada dasarnya ada dua. Amanah pertama adalah A. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, B. Membantu sesama, C. Hidup bahagia, D. Kerja, E. Penitipan anak. Jawabannya adalah A. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang ke-18, amanah pertama manusia terdapat pada Quran surat A. Quran surah Az-Zariyat ayat 56, B. Quran surah At-Tin ayat 4, C. Quran surah Al-Isra ayat 70, D. Quran surah As-Sajdah ayat 9, dan E. Quran surah Al-Buruj ayat 17. Jawabannya adalah A. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Yang ke-19, amanah manusia yang kedua adalah A. Beribadah kepada Allah, B. Membantu sesama, C. Hidup bahagia, D. Kerja, dan E. Menjadi khalifah di atas muka bumi. Jawabannya adalah E. Menjadi khalifah di atas muka bumi. Yang ke-20, amanah kedua manusia. Allah menjelaskan pada Quran surat A. Quran surah Al-Baqarah ayat 30, B. Quran surah At-Tin ayat 4, C. Quran surah Al-Isra ayat 70, D. Quran surat As-Sajdah ayat 9, E. Quran surah Al-Buruj ayat 17. Jawabannya adalah A. Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Yang ke-21, moral berasal dari bahasa Latin mores yang berarti A. Ajaran, B. Perang bangsa Yunani, C. Adat kebiasaan, D. Tuntutan, E. Harga diri. Jawabannya adalah C. Adat kebiasaan. Yang ke-22, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan sebagai A. Budi pekerti atau kelakuan, B. Ajaran, C. Tuntutan, D. Harga diri, dan E. Adat kebiasaan. Jawabannya adalah A. Budi pekerti atau kelakuan. Yang ke-23, etika bersifat A. Mutlak atau absolut, B. Agresif, C. Posesif, D. Pribadi, dan subjektif, E. Dinamis. Jawabannya adalah mutlak atau absolut. Yang ke-24, moral bersifat A. Pribadi dan subjektif, B. Agresif, C. Posesif, D. Mutlak atau absolut, E. Dinamis. Jawabannya adalah A. Pribadi dan subjektif. Yang ke-25, akhlak dalam bahasa Arab berasal dari kata khuluq yang berarti A. Tingkah laku, B. Jual beli, C. Moral, D. Etika. Jawabannya adalah tingkah laku. Akhlak masuk tingkah laku. Yang ke-26, Al-Mawardi dalam studinya yang berjudul Etika, Moral, dan Akhlak menjelaskan perbedaan tiga istilah tersebut dari segi rumpun keilmuan. Menurutnya, akhlak memiliki posisi lebih tinggi dibanding A. Makan, B. Moral dan etika, C. Kepintaran, D. Kekayaan, E. Tidur. Jawabannya adalah B. Moral dan etika.
27. Akhlak adalah tabiat atau sifat seseorang, yakni A. Keadaan jiwa yang telah terlatih, B. Keadaan jiwa yang waras, C. Keadaan jiwa yang baik, D. Keadaan otak yang terlatih, E. Keadaan otak pintar. Jawabannya adalah keadaan jiwa yang terlatih. Selanjutnya nomor 28. Dalam diri manusia itu sendiri terdapat karsa yang berhubungan dengan rasio dan rasa. Karsa disebut dengan A. Kemauan atau kehendak, B. Keadaan jiwa yang telah terlatih, C. Hati nurani, D. Tanggung jawab, E. Kewajiban. Jawabannya adalah A. Kemauan atau kehendak. Jawabannya adalah A. Kemauan atau kehendak. Selanjutnya nomor 29. Kaidah yang sering muncul dalam etika normatif yaitu A. Hati nurani, kebebasan dan tanggung jawab, nilai dan norma, serta hak dan kewajiban. B. Hati nurani, kebebasan dan tanggung jawab, nilai dan norma, serta hak dan keadaan jiwa. C. Hati nurani, kebebasan dan tanggung jawab, dan keadaan jiwa yang telah terlatih. D. Hati nurani dan keadaan jiwa yang telah terlatih. E. Nilai dan norma, serta hak dan keadaan jiwa. Jawabannya adalah A. Hati nurani, kebebasan dan tanggung jawab, nilai dan norma, serta hak dan kewajiban. Selanjutnya nomor 30. Husnul khuluqi, artinya A. Jujur, B. Perilaku baik, C. Malu, D. Rendah hati, E. Murah hati. Jawabannya adalah B. Perilaku baik. Yang ke-31. Tujuan beribadah adalah untuk A. Supaya dilihat orang, B. Agar dapat hadiah, C. Ingin disayang orang tua, D. Meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, E. Meraih olimpiade. Jawabannya adalah D. Meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya nomor 32. Pengertian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala terkandung dalam Al-Qur'an surah A. An-Nisa Quran surat 4 ayat 36, B. Al-Baqarah Quran surat 2 ayat 24, C. An-Nahl Quran surat 16 ayat 78, D. An-Nur Quran surat 24 ayat 17, E. As-Sajdah Quran surat 32 ayat 11. Jawabannya adalah Quran surat An-Nisa ayat 36. Selanjutnya nomor 33. Dalam surah An-Nahl ayat 18, Allah berfirman, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menghitungnya karena saking banyaknya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Penyayang. Salah satu cara mengucapkan rasa syukur kepada Allah atas segala kebaikan dan yang tak terhitung nilainya, tak terhitung nikmatnya adalah dengan A. Cukup syukuri saja, B. Beri giveaway, C. Dengan memuji, D. Memberi upah, E. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya adalah Jawabannya adalah E. Selanjutnya nomor 34. Dalam buku Ustaz Isnan Ashari LC Silsilah Tafsir Ayat Ahkam, ibadah dikategorikan menjadi 4 jenis berdasarkan perbuatannya, yaitu A. Qalbiyah, qauliyah, amaliyah, dan ma'aliyah, B. Qalbiyah, badaniyah, ma'aliyah, dan amaliyah, C. Qalbiyah, badaniyah, ma'aliyah, nuriyah, D. Qalbiyah, badaniyah, ma'aliyah, dan nuriyah, E. Semua benar. Jawabannya adalah A. Ibadah qalbiyah, ibadah qauliyah, ibadah amaliyah, dan ibadah ma'aliyah. Selanjutnya nomor 35. Jenis ibadah yang dilakukan melalui kegiatan lisan, misalnya membaca Al-Quran, takbir, berzikir,
merupakan jenis ibadah. A. Ma'aliyah, B. Kolbiyah, C. Amaliyah, D. Qauliyah, E. Badaniyah. Jawabannya adalah D. Qauliyah. Selanjutnya 36. Jenis ibadah yang dilakukan oleh seseorang hamba yang menyumbangkan hartanya, misalkan membayar zakat dan bersedekah, merupakan jenis ibadah. A. Ma'aliyah, B. Kolbiyah, C. Amaliyah, D. Qauliyah, E. Badaniyah. Jawabannya adalah A. Amaliyah. Ma'aliyah. Jawabannya adalah A. Ma'aliyah. Yang selanjutnya nomor 37. Ibadah yang dilakukan melalui aktivitas akal. Ibadah ini mencakup aspek i'tiqad atau keyakinan seperti keyakinan akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Selain i'tiqad sebagai cinta Tuhan atau dalam bentuk tafakur sebagai kontemplasi terhadap ciptaan Tuhan, merupakan jenis ibadah. A. Ma'aliyah, B. Qalbiyah, C. Amaliyah, D. Qauliyah, E. Badaniyah. Jawabannya adalah B. Qalbiyah, ibadah dari hati. Yang selanjutnya nomor 38. Ibadah yang dilakukan melalui aktivitas anggota badan, contohnya termasuk sholat, puasa, dan gerakan haji, merupakan jenis ibadah. A. Ma'aliyah, B. Qalbiyah, C. Amaliyah, D. Qauliyah, E. Badaniyah. Jawabannya adalah C. Amaliyah. Selanjutnya nomor 39. Yang merupakan syarat ibadah kita diterima yaitu A. Iman, B. Ikhlas, C. Sabar, D. Ittiba, E. Semua benar. Jawabannya adalah E. Semua benar. Selanjutnya nomor 40. Fungsi utama niat dalam beribadah memiliki dua fungsi, yaitu A. Untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya dan membedakan tujuan seseorang dalam beribadah. B. Untuk memantapkan hati dan pikiran. C. Supaya pikiran tidak kemana-mana. D. Untuk didengar sendiri. E. Agar beribadah lebih semangat. Jawabannya adalah A. Untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya dan membedakan tujuan seseorang dalam beribadah. Selanjutnya nomor 41. Muamalah adalah hubungan antar manusia, hubungan sosial atau hablum minannas. Dalam syariat Islam, hubungan antar manusia tidak dirinci jenisnya, tetapi diserahkan kepada manusia mengenai bentuknya. Yang merupakan contoh bentuk muamalat adalah A. Pernikahan, B. Jual beli, C. Sewa menyewa, D. Pinjam meminjam, E. A, B, C, D. Semua benar. Jawabannya E. Semua benar, termasuk pernikahan, jual beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam, termasuk hubungan sosial hablum minannas. Selanjutnya nomor 42. Dalam kehidupan sosial antara manusia, Islam sudah menata secara sempurna sebuah aturan atau hukum yang di dalamnya terdapat adab atau etika dalam hidup bermasyarakat, yang semuanya terangkum dalam hukum muamalah. Secara etimologi, kata muamalat yang kata tunggalnya muamalah, al-mu'amalah, yang berakar pada kata amalah. Secara arti, kata mengundang arti A. Saling berbuat, B. Saling menghargai, C. Saling menghormati, D. Saling membantu, E. Saling menyinggung. Jawabannya adalah A. Saling berbuat. Dan selanjutnya nomor 43. Apabila seseorang penjual melakukan kecurangan yang bisa merugikan pembeli, maka ia akan mendapatkan celaka, seperti firman Allah yang terkandung di dalam Al-Quran surat A. Quran surah Al-Mutaffifin ayat 3-5, B. Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1-3, C.
C. Quran Surah An-Nahl ayat 2-6, D. Quran Surah An-Nur ayat 9-11, dan E. Quran Surah As-Sajdah ayat 7-10. Jawabannya adalah B. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3. Selanjutnya nomor 44. Di dalam Islam melakukan transaksi yang mengandung unsur riba sangatlah dilarang karena bisa memberikan A. hutang yang sedikit, B. hutang yang lebih banyak, C. uang yang banyak, D. bunga yang kecil, E. kebahagiaan. Jawabannya adalah B. hutang yang lebih banyak. Selanjutnya nomor 45. Dalam Islam kegiatan transaksi yang mengandung unsur riba hukumnya adalah haram, dan itu sudah terkandung di dalam Al-Quran surat A. Quran Surah Al-Imran ayat 130, B. Quran Surah Al-Baqarah ayat 117, C. Quran Surat An-Nahl ayat 43, D. Quran Surah An-Nur ayat 32, dan E. Quran Surah As-Sajdah ayat 54. Yang benar adalah A. Quran Surah Al-Imran ayat 130. Dan selanjutnya nomor 46. Ayat berikut merupakan larangan. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsu min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Merupakan larangan A. jual beli, spekulasi atau gharor, B. jual beli, C. pinjam meminjam, D. sewa menyewa, E. tukar menukar. Jawabannya adalah A. jual beli, spekulasi atau gharor. Selanjutnya nomor 47. Ayat di atas terdapat pada Quran surat A. Al-Maidah ayat 90, B. Quran surat Al-Baqarah ayat 117, C. Quran surah An-Nahl ayat 43, D. Quran surah An-Nur ayat 32, dan E. Quran surah Sajdah ayat 54. Jawabannya adalah A. Quran surah Al-Maidah ayat 90. Selanjutnya nomor 48. Suatu transaksi muamalah yang dimana penjual dan pembeli dapat melanjutkan transaksi atau tidak melanjutkan transaksi. Dalam Islam memberikan kebebasan kepada penjual dan pembeli untuk berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi supaya tidak ada penyesalan ketika selesai bertransaksi. Merupakan jenis transaksi muamalah A. muzara'ah, B. khiyar, C. syirkah, D. musaqah, E. jual beli. Jawabannya adalah B. khiyar. Selanjutnya nomor 49. Transaksi muamalah yang berupa kerjasama yang terjadi pada bidang pertanian, yang dimana seorang petani yang mengelola sawah akan menyediakan benihnya dan membagi hasilnya dengan pemilik sawah sesuai dengan kesepakatan. Merupakan jenis transaksi muamalah A. muzara'ah, B. khiyar, C. syirkah, D. musaqah, E. jual beli. Jawabannya adalah muzara'ah. Selanjutnya nomor 50. Suatu transaksi muamalah dengan sebuah akad antara kedua belah pihak atau lebih dengan tujuan yang sama, yaitu membuat kesepakatan untuk mendirikan sebuah usaha dengan harapan memperoleh keuntungan. Merupakan jenis transaksi muamalah A. muzara'ah, B. khiyar, C. syirkah, D. musaqah, E. jual beli. Jawabannya adalah C. muamalah syirkah. Sekian dari saya pemaparan
Tugas soal UTS Pendidikan Agama Islam Universitas Pancasakti Bekasi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.